Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ilahi anta maksudi wa ridhaka madlubi, atini mahabbataka wa ma'rifataka. Allahumma sholli ala nabiyyin nasimi Muhammadin wa ala alihi wa sallim tasliman. Allahumma sholli ala nabiyyin nasimi Muhammadin wa ala alihi wa sallim tasliman. Allahumma sholli ala nabiyyin nasimi Muhammadin wa ala alihi wa sallim tasliman. Qala musannifu rahimahullah wa nafa'ana wa bikum fid dharaini amin. Wa hadrat Syekh Abdul Muhyiddin Syekh Abdul Qadir Jailani qadasullahu al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wal 'aqibatu lil muttaqin, wala 'udwana illa 'alal dzalimin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Dengan asma Allah yang maha pengasih maha penyayang, puja puji bagi Allah pembina semesta alam. Salawat serta salam semoga dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, sahabatnya, serta aulia Allah dan para pengikut beliau dari dahulu sampai sekarang dan pada masa yang akan datang. Maka ini sekelumit manakib Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir Jailani, semoga dengan diperingati dan dibacakan manakib ini, yakni riwayat serta sejarah perjuangan Syekh Abdul Qadir Jailani, senantiasa Allah Ta'ala melimpahkan karunia kepada kita sekalian, terutama kepada sahibul hajat, keselamatan dan keberkahannya. Semoga dimudahkan rezeki yang halal dan senantiasa kita dijauhkan dari malapetaka, mara bahaya, dan selalu dilimpahi keselamatan dan kesejahteraan dalam keridhaan Allah yang Maha Esa. Semoga Allah menerima segala niat dan maksud kita. Semoga dimudahkan urusan kita, baik yang berhubungan dengan dunia dan akhirat. Amin 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 ya rabbal alamin. Manaqib Syekh Abdul Qadir Jailani di antaranya Manqabah ke-18, berkat karomah Syekh Abdul Qadir, bayi perempuan menjadi bayi laki-laki. Syekh Hawat Al-Qadiri meriwayatkan, ada seorang laki-laki datang menghadap Syekh Abdul Qadir dengan permohonan ingin memperoleh anak laki-laki karena Syekh tempat berlindungnya orang banyak dan doanya selalu diterima Allah yang Maha Kuasa. Kata Syekh, permohonanmu itu wajar-wajar saja, nanti juga kamu akan memperoleh anak laki-laki. Mendengar pernyataan yang mengembirakan itu, setiap hari ia selalu hadir di madrasah majelis taklim Syekh Abdul Qadir. Beberapa hari kemudian, istrinya melahirkan anak bayi perempuan. Lalu dengan segera ia membawa bayi itu menghadap Syekh. Sambil menyerahkan bayinya, ia berkata diiringi keluhan, dari dahulu saya selalu mengharap ingin memperoleh anak laki-laki. Namun kenyataannya kini bayi perempuan, bukan bayi laki-laki. Kata Syekh, segera balut burit bayimu itu dan bawa pulang. Nanti juga kamu akan memperoleh bayi laki-laki. Kemudian dibalutnya bayi itu dengan pemburitan, lalu diemban dibawa pulang. Setibanya di rumah lalu dibuka pembebat bayinya. Dan dengan diliputi rasa bahagia, si mungil bayi itu menjadi bayi laki-laki berkat karomah Syekh dan seizin Allah yang Maha Kuasa. Intinya dari kesimpulan ini bahwa Syekh Abdul Qadir itu derajatnya tinggi, sama dengan Rasulullah SAW yang namanya pewaris Rasulullah. Al-ulama warasatul anbiya, karena tinggi derajatnya. Pada zaman akhir zaman ini
Yang makomnya tinggi itu hanya Imam Mahdi. Oleh sebab itu kita bisa mengikutinya, karena ada sebuah hadis yang mengatakan as-sholatu mi'ratul mu'min, sholat adalah perjalanan orang mukmin. Jadi ruh itu diperjalankan. Nah, yang namanya wali itu kekasih Allah. Nah, yang namanya kekasih pasti Allah akan mengabulkan doanya. Di akhir zaman ini, bahwa kita di akhir zaman ini mudah-mudahan kita diberikan bismillahirrahmanirrahim, dipertemukan dengan jodohnya seiman dan Islam secara kafah. Bismillahirrahmanirrahim. Insyaallah biiznillah al-hikmah bil barakah wal karomah si Abdul Qadir waliyullah wa bisyafa'ati Rasulillah salam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Amin. Jadi dalam berguru itu tidak cukup sanadnya sambung, harus berrobito. Apa itu robito? Robito dan silsilah bukan hanya dalam thariqat Qadiriyah Naqsabandiyah atau PKN saja, akan tetapi semua thariqat kalau tanpa robito dan silsilah ibarat anak tanpa bapak. Insya Allah akan dijelaskan satu persatu. Namun sebelum menjelaskan hukumnya perlu kita tasawur lebih dahulu. Karena menurut keterangan usul fikih, al-hukmu bisai'i far'un an tasawwuruhi, artinya hukumnya suatu perkara itu adalah dahan dari tasawuf. Tegasnya membuktikan atau meneliti kepada arti satu persatu kata-kata atau kalimat itu. Sekarang yang dipersoalkan adalah robito. Sebelum menerangkan hukumnya, perlu diterangkan dahulu arti kalimat itu. Jangan dahulu langsung menentukan musyrik, kultus individu, atau menghukumi bahwa itu menyeleweng dari akidah Islamiyah dan sebagainya. Ada yang menyangka katanya robito itu ibadah kepada guru atau wali. Sangkaan demikian jelas keliru, karena yang menyangka pun sering melakukan robito. Akan tetapi mereka tidak sadar karena tidak mengerti makna robito. Adapun definisinya robito menurut lughat Arab yaitu syaratun anta alukil kolbi bisain ala wajahil mahabbah. Artinya terkaitnya hati kepada macam-macam hal sambil menyenanginya. Apabila meneliti dari definisi itu, tentu oleh semuanya juga terasa, karena setiap manusia kadang-kadang mengingat kepada suatu hal dibarengi terbayang dan disenangi. Suatu saat seorang laki-laki merindukan seorang wanita dan terbayang wajahnya dibarengi rasa cinta. Apabila robito itu keluar dari akidah Islamiyah, tentu semua umat Islam itu musyrik. Malahan yang memusyrikkannya juga termasuk, karena mereka juga melakukan seperti itu. Seumpamanya saja dalam sholat ingat kepada sawah atau kebun, ingat hutang dan lain-lain. Apakah itu juga tidak disebut robito? Adapun definisi robito menurut ahli thariqat yaitu beratun antasuri saurati sayhi fi matrokihi fi kolbi, artinya suatu ibarat dari ingat kepada gurunya di waktu idrak. Tegasnya ketika menemui hal yang gaib-gaib yang tidak dimengerti, tidak terjangkau oleh akal, lalu robito kepada gurunya, nanti akan menjadi sebab kita dapat mengerti kepada hal-hal tersebut. Hanya saja tidak akan mengerti kepada soal kelakuan kecuali harus gurunya dahulu. Atau robito itu ingat kepada guru sampai mereka merasa tidak jauh dari gurunya. Ada peribahasa, jauh di mata dekat di hati, sampai apapun petunjuk dari gurunya. Betul-betul tidak sembarangan dalam mengamalkan, terutama ketika akan menjalankan wiridan zikir. Pekerjaan seperti itu tidak musyrik, tidak menyeleweng dari akidah Islamiyah, karena itu sekedar alat menyangkau khusyuk, seolah-olah kita berzikir di hadapan guru. Menurut ahli tasawuf dalam kitab Jami'ul Usulil Auliya menerangkan seperti ini. Adapun thariqat yang memakai robito adalah thariqat yang paling dekat. Malahan yang disebutnya juga thariqat yang tidak memakai robito tidak akan bisa usul kepada maksudul asna, yaitu ma'rifat dan mahabbah.
Adapun istinbatnya ahli thariqah dengan adanya Robito mengambil dari ayat Quran surat At-Taubah ayat 119. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shodiqin. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah kamu bersama-sama orang yang benar. Surat At-Taubah ayat 119. Juga keterangan hadis yang bunyinya, kamu harus berada dan bersama-sama dengan Allah. Apabila tidak bisa, harus bersama-sama dengan orang yang sudah bersama dengan Allah. Karena mereka itu dapat mendorong kepada kamu dekat kepada Allah. Jadi kesimpulannya, Robito itu bukan ibadah kepada makhluk, akan tetapi sekedar alat untuk mencapai tujuan. Apabila tujuan itu atau yang dimaksud adalah sesuatu yang wajib, maka alat yang menghasilkan tercapai tujuan juga menjadi wajib. Kaidah usul fikih ada yang seperti berikut. Li wasa'il hukmul maqasid min babi la yatimul wajib ila bihi fahuwa wajib. Artinya bagi perkara yang menyampaikan kepada hukum yang dimaksud dari sebagian bab tidak sempurna wajib kecuali oleh perkara itu, maka perkara itu hukumnya wajib. Jadi Robito itu suatu wasilah ya untuk menyampaikan yang dimaksud, yaitu usul salik, tegasnya yang menjalankan thariqah kepada makrifat. Maka kesimpulannya Robito itu wajib. Contohnya Nabi Yusuf alaihissalam ketika digoda oleh Siti Zulaikha, seandainya beliau tidak melihat burhan dari Allah, ketika beliau akan bersatu badan dengan Siti Zulaikha, keburu melihat wajah ayahandanya yaitu Nabi Yakub alaihissalam, sehingga Nabi Yusuf kaget dan sadar, sehingga beliau terhindar dari melakukan perbuatan yang dilarang oleh Allah, sebagaimana firman Allah Ta'ala Quran surat Yusuf ayat 24. Walaqad hammat bihi wa hamma biha laula arra'a burhana rabbih kadzalika linasrifa anhu su'a wal fahsa'a innahu min ibadina nal muhlasin. Sesungguhnya wanita itu telah bermaksud melakukan perbuatan itu dengan Yusuf, dan Yusuf pun bermaksud melakukan pula dengan wanita itu. Andaikan dia tidak melihat tanda dari Tuhannya, demikianlah agar kami memalingkan daripadanya kemungkaran dan kekejian. Sesungguhnya Yusuf itu termasuk hamba-hamba kami yang terpilih. Quran surat 12 ayat surat Yusuf ayat 24. Oleh karena itu, ahli thariqah Qadiriyah Naqsyabandiyah menetapkan adanya Robito, yaitu ingat kepada guru agar si murid di mana ada maksud menjalankan maksiat, apabila merasa berada di hadapan gurunya akan menyadari dan merasa malu untuk menjalankan sesuatu yang maksiat. Ada yang sudah pernah dialami oleh sebagian murid-murid thariqah yang tadinya adalah ahli jahat dan maksiat, akhirnya menjadi orang yang taat dan ahli ibadah. Begitulah pengertian Robito menurut ahli thariqah. Apabila Robito dianggap menyeleweng dari akidah Islamiyah, kalau ditafakuri dalam peringatan hari proklamasi kemerdekaan Indonesia setelah menyanyikan lagu Indonesia Raya, kita mengheningkan cipta untuk para pejuang bangsa Indonesia, itu pun adalah Robito. Ingat, jangan sampai berburuk sangka terhadap sesama umat Islam, apalagi menghukumkan kufur terhadap yang suka melakukan Robito. Sabda Nabi Muhammad SAW, barang siapa yang menyebut kafir terhadap sesamanya padahal yang dituduh itu orang Islam, maka kekufurannya dan itu akan berbalik kepada yang menuduh. Mengenai Robito dan ihsan adalah berbeda, karena ihsan itu rukun dalam agama, sedangkan Robito adalah syarat dalam thariqah. Selengkapnya, thariqah adalah merupakan alat agar manusia merasa seolah-olah berada dihadapi oleh Allah, merasa dirinya tidak lepas dari penglihatan dan pendengaran Allah, sampai merasa dirinya malu oleh Allah Ta'ala yang menciptakan alam semesta. Karena untuk mencapai itu sangat sulit, maka perlu diusahakan diantaranya dengan Robito. Karena kebanyakan manusia tidak merasa malu oleh yang tidak teridrok oleh hawasil khamsi, tidak terlihat, tidak terdengar, malahan oleh yang
terdengar maupun terlihat juga tidak begitu merasa malu dalam menjalankan maksiat, apalagi oleh Allah yang tidak terbayangkan dan tidak terlihat oleh mata. Tentu jauh dari merasa malu. Oleh karena itu kita harus merasa malu oleh yang nyata seperti manusia, apalagi oleh Allah. Zat laisa kamitslihi syai'un, yaitu zat yang tidak ada bandingannya, tidak ada yang menyerupai dalam segala hal. Kalau ada yang menyebutkan bahwa membayangkan guru itu musyrik, seandainya menurut hemat kami apabila membayangkan guru atau ibu atau bapak atau makhluk pada umumnya bukan musyrik, tetapi kalau membayangkan Allah jelas musyrik. Apa sebabnya? Karena Allah itu bukan untuk dibayangkan, tapi zat laisa kamitslihi syai'un. Yang menolak thariqat sudah berbau faham Wahabi yang asalnya yaitu faham Ibnu Taimiyah yang ditolak oleh ulama ahli sunnah wal jamaah. Menurut ulama ahli tasawuf, iyyaka an taqula thariqatus sufiyati laisa fihi kitabun wala sunnatun fa innahu kufrun li'annaha ahlakun Muhammadiyatun wasairatun ilahiyatun. Takutlah kamu dengan ucapanmu bahwa thariqat sufiyah, thariqat ulama-ulama tasawuf itu tidak ada dari Al-Quran dan hadis. Sesungguhnya ucapanmu itu dapat menjadikan kamu kufur, karena sesungguhnya thariqat sufi itu adalah akhlak Nabi Muhammad SAW dan perjalanan thariqat menuju Allah. Akan tetapi masih banyak orang yang membantah atau mengejek faham ahli tasawuf. Itu bukan salah yang diejeknya, namun yang mengejeknya sedang sakit fahamnya. Contohnya, orang yang sakit mata sangat benci melihat cahaya matahari. Kata orang yang sakit, air manis itu disebut pahit. Mereka berkata demikian tidak lain karena mereka sedang sakit. Ahli syair menyebutkan, wa kam min aibin qaulan sahihah wa fatu minal fahmis sakini. Tidak sedikit manusia yang mengejek atau mencaci perkataan yang benar, padahal mereka berbuat begitu karena fahamnya sedang sakit. Semoga dengan adanya keterangan ini dan faedahnya untuk yang masih ragu-ragu terhadap thariqat dan rabithah. Amin. Silsilah artinya ialah turun-temurun. Thariqat yang sifatnya berurutan, kalau dalam hadis sanad atau rawinya hadis. Mengapa harus tahu silsilah? Karena menurut keterangan ulama sufi, sesungguhnya manusia yang tidak tahu ayahnya dan hakikatnya dalam thariqat, maka orang itu yang mempelajari thariqat mardu, artinya tidak diterima. Juga sabda Rasulullah SAW, manin tasaba ila ghairi abihi. Allah melaknat orang yang menyebut atau mengaku bapak kepada seseorang yang bukan bapaknya. Maksudnya hadis ini menurut ahli thariqat yaitu maksud bapak di sini adalah guru thariqat. Kalau seseorang menjalankan thariqat tidak melalui seorang guru, sama dengan mengaku bapak kepada bukan bapaknya. Adapun contoh silsilah itu seperti tandaan dalam pisang. Kalau kita menjual pisang diborongkan dengan tandanya, tentu pisang yang terkecilnya pun akan ada harganya, karena terbawa oleh pisang yang besar-besar, karena berasal dari tandaan yang sama. Kalau dalam kereta api ada lokomotifnya, ada gerbongnya, ada kereta barangnya, kereta barang terkait pada gerbong terkait pada lokomotif. Apabila lokomotif sampai ke tempat tujuan, tentu gerbong dan kereta barang juga sampai ke tempat tujuan. Begitu pula dengan kita dalam silsilah thariqat Qadiriyah Naqsabandiyah. Meskipun kita orang bodoh, mudah-mudahan saja dengan dibarengi berdoa kepada Allah Ta'ala terbawa oleh pucuknya atau lokomotifnya sampai ke tempat tujuan. Kalau pucuknya thariqat itu dari Nabi atau sahabat, atau lokomotifnya itu wali, mudah-mudahan saja kita juga terbawa olehnya. Sebagaimana hadis keterangan dari Abu Hurairah radhiyallahu yang bunyinya,
Berbahagialah bagi orang yang melihat kepada kami dan beriman kepada kami. Berbahagialah orang yang melihat kepada orang yang sudah melihat kami dan beriman kepada kami, sampai akhir ayatnya. Malahan ada hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu yang menerangkan sebagai berikut: mengagungkan Allah di hari kiamat kepada manusia yang dibebaskan ke surga dari berbagai silsilah, tegasnya dalam rangkaian dari golongan masing-masing. Sebagaimana firman Allah Quran surat Bani Israil ayat 71, yauma nad'u kulla unasin bi imamihim. Ingatlah suatu hari yang di hari itu kami panggil tiap umat dengan pemimpinnya. Quran surat 17 surat Isra ayat 71. Kesimpulan ayat ini yaitu setiap ada pemimpin tentu ada anak buahnya, setiap imam tentu ada makmum, setiap guru tentu ada muridnya, setiap anak tentu ada ibu bapaknya, setiap toriko ada silsilahnya. Turunan Raden itu juga ada pengakuan turunan dari leluhurnya, seperti turunan Habib atau Sayyidi, namun semua itu tidak ada dalam hadis atau Quran. Demikian pula silsilah toriko itu menerangkan turun-temurunnya toriko itu. Umpamanya seseorang disebut ahli waris, harus benar asal muasalnya. Torikot yang disebut mutabarah harus ada silsilahnya, jelas asal muasalnya yang mengalir sampai sekarang. Sabda Rasulullah SAW dalam hadis yang sahih, al ulama warasatul anbiya, artinya adapun ulama itu adalah pewaris para nabi. Ahli waris itu tentu ada silsilahnya atau keturunannya, karena tidak tiba-tiba pandai, tentu harus ada gurunya, guru ada lagi gurunya. Oleh karena tidak tahu asal muasalnya dalam menerima ilmu, sehingga tidak sampai kepada Rasulullah SAW. Hal itu menandakan tidak rajin dalam mengetahui silsilah. Lain halnya dengan ulama di Arab. Para ulama di Masjidil Haram dalam menerima suatu ilmu itu adalah silsilah yang sampai kepada Rasulullah SAW. Jangankan ahli hadis, meskipun aurat dalailul khairat pun ada silsilahnya yang sampai kepada Syekh Sulaiman Az-Zazuli radhiyallahu. Oleh karena itu pantas banyak manusia sekarang yang tidak menghargai kepada para ulama karena mereka tidak tahu silsilahnya, sampai mereka merasa dirinya pandai dengan sendirinya tanpa guru. Ada yang beranggapan bahwa ulama terdahulu itu bodoh, semuanya malah dicap ortodok dan kuno. Bahkan ada yang mengatakan tidak ada dalam Qur'annya, tidak ada dalam hadisnya. Itu adalah bid'ah, salah, masuk neraka. Padahal yang berkata sendiri pun taklid kepada ulama, sebab tidak menerima hadis langsung dari Rasulullah SAW. Imam Bukhari dan Imam Muslim itu ulama. Seandainya mereka dianggap salah, juga ulama-ulama terdahulu dianggap salah, seperti mujtahidin yang salaf dan kholaf, mutaqaddimin dan mutaakhirin, semuanya dianggap salah. Padahal mereka itu masih dekat ke zaman Rasulullah SAW. Apalagi orang yang merasa dirinya lebih pandai serta menyalahkan orang lain. Ditambah lagi pada waktu sekarang yang sudah sangat jauh dengan zaman Rasulullah SAW. Sudah pasti ribuan persen salahnya dibanding ulama-ulama yang disalahkan oleh mereka. Orang yang mempunyai faham merasa benar sendiri dan menganggap orang lain salah, itu adalah kelakuan iblis. Dalam Al-Quran dijelaskan tentang sejarah Nabi Adam AS, di mana iblis tidak mau sujud kepada Nabi Adam AS karena merasa dirinya yang paling mulia, lebih mulia daripada Nabi Adam AS. Jadi kesimpulan sini Mankoba ke-18 bahwa kita dianjurkan berguru. Ya, jadi orang yang di sini ini berobito, bukan meyakini ini robito sebenarnya. Oleh sebab itu jangan sampai gagal paham. Jadi kalau kita robito itu wajar, karena
alam semesta terbentuk dua kalimat syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Nah, kita sama-sama manusia, bukan makhluk gaib. Kalau makhluk gaib itu tidak boleh karena derajatnya lebih tinggi manusia. Oleh sebab itu kita, kalau ada orang yang terfokus garis tangan, karena saya pernah cek di YouTube, itu garis tangan apabila kita usaha, bukan hanya garis tangan, cuman yang menyampaikan gagal paham sehingga keterangan kurang jelas. Sebenarnya garis tangan itu kalau misalnya benar secara alamiah, misal dari nasab ke atasnya benar misalnya, itu kalau tidak diperbarui imannya percuma. Karena rata-rata orang yang berguru itu berguru ke supranatural. Sedangkan supranatural itu kebanyakan duniawi yang dibahas. Padahal yang diperintah fid dunya wal akhirah itu khairat itu ma'rifat. Berarti kalau kita memperbarui iman, karena iman, ilmu, niat tempatnya di kalbu. Nah, kalau iman diperbarui maka bisa sinkron ke otak. Karena manusia ada titik syaratnya. Nah, kalau bisa sinkron ke otak, bisa mengetahui mana waliwah, mana yang bukan. Nah, tentu dia bisa sinkron pada garis tangan kalau iman itu benar. Memang benar bahwa manusia itu ada nasabnya. Makanya para alim ulama mengatakan di akhir zaman itu Islam akan bangkit dari Indonesia. Karena para habib atau sayyid itu kebanyakan di Indonesia. Oleh sebab itu di zaman akhir zaman yang penuh fitnah, al-fitnah dajjal itu kebanyakan. Oleh sebab itu banyak orang yang belajar supranatural sedangkan akidahnya tidak kuat, maka akhirnya dia berhukum dengan makhluk, bukan berhukum dengan hukum Allah. Itu sebabnya banyak perceraian. Makanya zaman sekarang banyak perceraian. Untuk belajar supranatural atau kebatinan itu, maka dia harus paham ilmu fikih, ilmu tauhid, ilmu tasawuf, dan puncaknya. Karena dalam ruh qudsi, dalam kitab Sirul Asrar dikatakan ruh qudsi. Qudsi berasal dari kata kudus, yang berarti suci. Yang suci apa? Nur, wal nur Muhammad. Nah, alam semesta terbentuk dengan dua kalimat syahadat. Oleh sebab itu, ruh qudsi itu ketika dibuka oleh wali mursyid kamil mukamil yang asli, karena itu zaman ini banyak yang mengaku mursyid namun mursyidnya palsu kebanyakan. Karena Thariqah Qadiriyah Naqsabandiyah, selaku saya pengurus bagian komunikasi dan informasi perwakilan Sunnat Madura di organisasi LDTGN, Lembaga Dakwah Thariqah Qadiriyah Naqsabandiyah, mengatakan di Pondok Pesantren Suryalaya mengatakan tidak ada wakil talqin baru dan tidak ada mursyid baru kalau di jalur Pondok Pesantren Suryalaya. Kalau di jalur lainnya saya nggak tahu. Kalau di dalam Thariqah Qadiriyah Naqsabandiyah banyak yang mursyid yang palsu, apalagi Thariqah yang lain. Oleh sebab itu berhati-hatilah dalam mencari pasangan. Berhati-hatilah dalam mencari guru mursyid kamil mukamil. Nah, karena di isinya salat istikharah saya bacakan doanya, Allahumma inni astaghfiruka bi ilmika wa astaghfiruka bi qudratika wa as'aluka min fadlika adim. Fa innaka taqdiru wa la aqdiru wa ta'lamu wa la a'lamu wa anta a'lamal ghuyub. Allahumma in kunta ta'lamu anna hadzal amru khairun li fi dini wa dunyaya wa ma'asi wa akibati amri wa ajili amri wa ajilihi faqdirhu li wa yassirhu li thumma barik li fihi. Wa in kunta ta'lamu anna hadzal amru sarun li fi dinihi wa dunyaya wa ma'asi wa akibati amri aw ajili amri wa ajilihi fasrifhu anni wa sarifni anhu wa akbirli ya
Waqdur liyal khaira haitsu kana summa radini bihi innaka ala kulli syai'in qadir. Artinya, ya Allah, aku memohon petunjuk memilih yang baik dalam pengetahuan-Mu. Aku mohon takdir akan yang baik dengan kudrat-Mu. Akan aku mengharapkan karunia-Mu yang besar. Engkau maha kuasa dan aku adalah hamba-Mu yang dhaif. Engkau maha tahu dan aku adalah hamba-Mu yang jahil. Engkau maha mengetahui semua yang gaib dan yang tersembunyi. Ya Allah, jika hal ini dalam pengetahuan-Mu adalah baik bagiku dan bagi agamaku, baik bagi kehidupanku sekarang dan masa akan datang, takdirkanlah dan mudahkanlah bagiku, kemudian berilah aku berkah daripadanya. Tetapi jika dalam ilmu-Mu hal ini akan membawa bencana bagiku dan bagi agamaku dan membawa akibat dalam kehidupanku, baik sekarang ataupun pada masa akan datang, jauhkanlah ia daripadaku dan jauhkanlah aku daripadanya. Semoga Engkau takdirkan aku pada yang baik. Sesungguhnya Engkau maha kuasa atas setiap sesuatu. Nah, di sini di dalam doa istihara ini ada takdir, qada dan qadar. Walaupun itu jodoh takdir bukan pilihan, tetapi bisa dirubah dengan doa ini. Karena yang dikatakan cinta karena Allah, cinta yang diridhoi Allah Ta'ala. Yang diridhoi Allah Ta'ala itu berhukum dengan hukum Allah, bukan hanya sekedar tahu sholat. Karena banyak orang yang sholat, banyak yang terjadi perceraian itu yaitu berhukum dengan hukum dengan makhluk. Padahal orang yang cerai itu mengingkari perintah-perintahnya Allah, sehingga Allah Ta'ala murka. Dengan kemurkaan Allah Ta'ala itulah yang menyebabkan perceraian. Hanya ini yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan dengan Bismillahirrahmanirrahim, insya Allah biiznillah al-hikmah bil barakah wal karamah Syekh Abdul Qadir Waliullah wa bisyafaati Rasulul Islam, kita diberikan jodoh, dipertemukan dengan jodoh yang sama-sama berhukum dengan hukum Allah dan dapat diberikan hidayah saya dan kalian semuanya, muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat. Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ilahi maksudi wa ridha maktubi atini mahabbataka wa ma'rifataka. Allahumma istajib du'aina kama istajabta min du'ai nabiyyika Adam. Allahumma istajib du'aina kama istajabta min du'ai nabiyyika Ibrahim. Allahumma istajib du'aina kama istajabta min du'ai nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma istajib du'aina kama istajabta min du'ai jami'il anbiya'i wal mursalin wal mujtahidin antal mustajabu min safaatil Qur'an. Allahumma antal mustajab bi safaatil anbiya'i. Allahumma antal mustajab bi safaatil awliya'i wa syuhada'i wa sholihin wal ulama'i wal fuqara'i. Inna Allaha yakfiru dunubi illa anta syai'unil al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allahumma sholli wa sallam ala sayyidina wa maulana Muhammadan wa ala alihi sayyidina wa maulana Muhammad. Assalatu wassalamu alayka ya Rasulullah, ya hadi, ya alim, ya khabaru, ya mayinu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ja'al sawaba ma qara'nahu wa hadainahu nabiyal karim Muhammadan sallallahu alaihi wasallam mahadiyatan balighatan wa rahmatan nadilatan fi Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma wa atiyahil wasilata wal badiyata wa sarafata wa darajata wal alihata rafi'ata wal basful maqamal mahmudah alladhi wa'atahu innaka la tuliful mi'adi Syekh Abdul Qadir. Allahumma asimna ala ma qur'anahu wa takurna ala ma talawnahu waj'al li sawaba hadiyatan minna lirwahi sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa lirwahi Abi Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali wa lirwahi baqiyati
hibati ajma'ina wa sairil adabiyil mursalina wal malaikatil muqarrabina wa syuhada'i wa solihina wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amin ya rabbal alamin. Thumma ila al-Hasani wal Husaini wal Fatimatu Zahra wa Khadijatul Kubra wa Aisyah wa Maryam binti Imran wa Siyati radhiyallahu anhum. Thumma ila arwahi kutubil rabbaniyin wal fawzi somani Sayyid Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Jailani. Thumma ila arwahi sultanil arifina wa taji solihina nal qadimina Sayyid Syekh Abil Qasim Junaid al-Baghdadi. Thumma ila arwahi sultanil arifina lam jadi Sayyid Syekh Abi Yazid al-Bustami. Thumma ila arwahi sultanil alimina rabbaniyin wa taji solihin al-karamatil ajibati wa hawarikil datil aliyati Sayyid Syekh Bahuddin Naqsabandi qadasirahum ajma'ina. Summa ila arwahi arba'atil ulama'il mujtahidina. Summa ila arwahi al-awliya'i wal ulama'i wal fuqaha'i wal hukama'i wal fuqara'i wal abidi ina min masarikil ardi wa magharibiha. Summa ila arwahi jami'il muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minati al-ahya'i minhum wal amwati fil barika wa barika innaka ala kulli syai'in qadir. Wa sallama wa taslima katsira. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wa akhiru da'wahum anil hamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Suratul ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Amin. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada suatu kekurangan atas kebodohan saya dan kehinaan saya dan kehilafan saya. Apabila ada suatu kebenaran semata-mata hidayah petunjuk dari Allah Ta'ala, ilham dan karomahnya dan syafaat Rasulullah SAW. Khairul minni wa billahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.